Pergerakan faktor internasional. Pergerakan faktor termasuk migrasi tenaga kerja, transfer modal melalui pinjaman internasional dan hubungan internasional harusnya terlibat dalam pembentukan perusahaan multinasional. Prinsip-prinsip pergerakan faktor internasional pada dasarnya tidak berbeda dari prinsip-prinsip perdagangan barang internasional yang mendasarinya. Meskipun ada kesamaan ekonomi yang mendasar antara perdagangan dan pergerakan faktor, ada perbedaan besar dalam konteks politik, yaitu suatu negara dengan tenaga kerja yang melimpah dalam beberapa keadaan dapat mengimpor barang padat modal. Dalam keadaan lain, perusahaan dapat memperoleh modal dan meminjam ke luar negeri. Negara dengan banyak modal dan mengimpor barang padat karya atau mulai mempekerjakan pekerja migran. Sebuah negara yang terlalu kecil untuk mendukung perusahaan dengan ukuran yang efisien dapat mengimpor barang di mana perusahaan besar memiliki keuntungan atau membiarkan barang tersebut diproduksi secara lokal oleh anak perusahaan dari perusahaan asing. Lalu mobilitas tenaga kerja internasional. Di era modern, pembatasan arus tenaga kerja sangat ketat. Hampir setiap negara memperlakukan pembatasan terhadap imigrasi. Jadi, dalam praktiknya, mobilitas tenaga kerja kurang lazim dibandingkan dengan mobilitas modal. Tetapi, penting bagaimanapun, ini juga lebih sederhana dalam beberapa hal untuk dianalisis daripada pergerakan modal. Lalu selanjutnya, gerakan tenaga kerja internasional. Pekerja dapat berpindah di antara dua negara. Pekerja akan pindah dari rumah ke asing. Gerakan ini akan mengurangi angkatan kerja dalam negeri dan dengan demikian menaikkan upah real di dalam negeri, sekaligus meningkatkan angkatan kerja dan mengurangi upah real di luar negeri. Jika tidak ada hambatan pergerakan tenaga kerja, proses ini akan terus berlanjut hingga produk marginal tenaga kerja adalah sama di antara kedua negara. Pinjam-meminjam internasional. Pergerakan modal internasional adalah ciri menonjol dari ekonomi internasional. Pinjam-meminjam internasional bisa diartikan sebagai perdagangan internasional, yaitu perdagangan bukan dari satu barang untuk orang lain pada satu titik waktu, tetapi barang pada saat ini untuk barang di masa depan. Jenis perdagangan ini dikenal sebagai perdagangan antar waktu. Sebagai contoh, ketika berbicara tentang aliran modal dari Amerika Serikat ke Meksiko, Bank AS meminjamkan modal ke perusahaan Meksiko atau penduduk AS membeli saham di Meksiko. Mereka berfokus pada jenis transaksi pertama, di mana penduduk AS memberikan pinjaman kepada orang Meksiko. Mereka memberi hak orang Meksiko melakukan pengeluaran lebih dari yang mereka peroleh pada saat ini sebagai imbalan atas janji untuk membayar kembali di masa depan. Kemungkinan dan perdagangan produksi antar waktu. Dengan tidak adanya pergerakan modal internasional, perekonomian akan menghadapi trade-off antara konsumsi saat ini dan konsumsi masa depan. Biasanya semua output mereka tidak dikonsumsi pada masa saat ini, melainkan ada juga yang berupa investasi, seperti gedung, perumahan, dan aset modal lainnya. Semakin banyak investasi yang dilakukan pada saat ini, maka semakin banyak yang dapat diproduksi dan dikonsumsi pada masa depan. Suatu perekonomian yang hanya mengkonsumsi satu barang dan hanya ada pada dua periode, maka disebut konsumsi saat ini dan konsumsi masa depan, yang kemudian akan ada trade-off antara konsumsi saat ini dan konsumsi masa depan, yang bisa disimpulkan dengan menggambarkan garis batas kemungkinan produksi antar waktu. Bentuk perbatasan
kemungkinan produksi antar waktu berbeda di setiap negara. Beberapa negara memiliki kemungkinan produksi yang bias terhadap pengeluaran pada saat ini, sedangkan negara yang lainnya cenderung mengarah pada pengeluaran masa depan. Keunggulan komparatif antar waktu. Sumber-sumber keunggulan komparatif antar waktu berbeda dengan sumber-sumber yang menimbulkan perdagangan biasa. Negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang konsumsi masa depan adalah negara yang jika tidak ada pinjaman internasional akan memiliki harga konsumsi masa depan yang relatif rendah dan tingkat bunga real yang tinggi. Tingkat bunga real yang tinggi sesuai dengan pengembalian investasi yang tinggi. Pengembalian yang tinggi ini untuk mengalihkan sumber daya dari produksi barang konsumsi saat ini ke produksi barang modal maupun aktivitas lain yang meningkatkan kemampuan produksi di masa depan. Jadi negara yang meminjam di pasar internasional adalah negara dengan peluang investasi yang sangat produktif tersedia dan relatif terhadap kapasitas produktif saat ini. Sedangkan negara yang meminjamkan adalah negara yang peluang tersebut tidak tersedia di dalam negeri. Selanjutnya yaitu penanaman modal asing langsung dan perusahaan multinasional. Fokus pada pinjaman internasional ini adalah transaksi yang relatif sederhana, di mana peminjam tidak menuntut pemberi pinjaman selain pembayaran kembali. Namun, bagian penting dari pergerakan modal internasional mengambil bentuk yang berbeda, yaitu investasi asing langsung. Yang kami maksud dengan investasi asing langsung adalah aliran modal internasional di mana sebuah perusahaan di suatu negara menciptakan atau memperluas anak perusahaan di negara lain. Ciri khas dari investasi asing langsung adalah bahwa hal ini tidak hanya melibatkan transfer sumber daya, tetapi juga akuisisi kendali. Perusahaan multinasional sering menjadi sarana untuk meminjam dan meminjamkan uang internasional. Perusahaan induk sering memberikan modal kepada anak perusahaan asing mereka dengan harapan pembayaran akhirnya. Sejauh perusahaan multinasional memberikan pembiayaan kepada anak perusahaan asing mereka. Investasi asing langsung merupakan cara alternatif untuk mencapai hal yang sama seperti pinjaman internasional. Selanjutnya, kebijakan perdagangan di negara berkembang. Selama sekitar 30 tahun setelah Perang Dunia Kedua, kebijakan perdagangan di banyak negara berkembang sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa kunci pembangunan ekonomi adalah penciptaan sektor manufaktur yang kuat. Dan bahwa cara terbaik untuk menciptakan sektor manufaktur itu adalah dengan melindungi sektor domestik, produsen dari persaingan internasional. Selanjutnya, industrialisasi pengganti impor. Dari Perang Dunia II hingga tahun 1970-an, banyak negara berkembang berusaha mempercepat pembangunan mereka dengan membatasi impor barang-barang manufaktur untuk mendorong sektor manufaktur yang melayani pasar domestik. Strategi ini menjadi populer karena sejumlah alasan, tetapi argumen ekonomi teoritis untuk substitusi impor memainkan peran penting dalam kebangkitannya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang industrialisasi berorientasi ekspor keajaiban di Asia Timur. Di sini dijelaskan di mana pada tahun 1950-an dan 1960-an secara luas diyakini, yaitu bahwa negara-negara berkembang dapat menciptakan basis industri hanya dengan menggantikan barang-barang manufaktur dalam negeri untuk impor. Di mana akan tetapi sejak pertengahan 1960-an dan seterusnya semakin jelas bahwa ada lain yang mungkin jalan menuju industrialisasi melalui ekspor barang-barang manufaktur, terutama ke negara-negara maju. Selain itu, negara-negara yang berkembang dengan cara ini, kelompok yang sekarang disebut Bank Dunia sebagai ekonomi Asia kinerja tinggi mencapai pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, dalam beberapa kasus mencapai lebih dari 10%, yang mana terdapat koefisien besar tentang implementasi dari keajaiban Asia Timur. Secara khusus, pengamatan yang berbeda menetapkan implementasi yang sangat berbeda tentang peran kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi beberapa pengamat, berhasilan ekonomi Asia menunjukkan keutamaan perdagangan yang relatif bebas dan kebijakan pemerintah lepas tangan bagi yang lain. Hal ini menunjukkan efektif intervensi pemerintah yang canggih, dan ada beberapa ekonomi yang percaya bahwa perdagangan dan kebijakan industri membuat sedikit perbedaan. Selanjutnya yaitu ada fakta pertumbuhan Asia. Pada akhir 1970-an dan 1980-an, pertumbuhan pesat dimulai di Malaysia, Thailand, Indonesia, dan yang paling spektakuler yaitu di Cina. Setiap kelompok mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Produk domestik bruto real di ekonomi mencari tumbuh rata-rata 8-9%. Pertengahan 1960-an hingga krisis Asia 1997 dibandingkan dengan 2/3% di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Tingkat pertumbuhan baru ini di negara-negara Asia lainnya dapat dibandingkan, dan di Cina telah melaporkan tingkat pertumbuhan lebih dari 10%. Selain tingkat pertumbuhannya yang sangat tinggi, memilih fitur yaitu pembeda lainnya. Mereka sangat terbuka untuk perdagangan internasional dan menjadi lebih terbuka dari waktu ke waktu. Faktanya, ekonomi Asia yang berkembang pesat jauh lebih berorientasi ekspor daripada negara berkembang lainnya, terutama di Amerika Latin dan Asia Selatan. Ekspor sebagai bagian dari produk domestik bruto untuk beberapa sangat tinggi, baik di Singapura maupun Hong Kong, melalui 100% dari PDB. Fakta yang tak terbantahkan kemudian adalah bahwa sekelompok ekonomi Asia mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan melakukannya melalui proses melibat pertumbuhan ekspor yang cepat daripada substitusi produksi dalam negeri untuk impor. Selanjutnya yaitu ada kebijakan industri. Kasus di mana beberapa dari ekonomi yang sangat sukses telah menjalankan kebijakan yang lebih memihak pada industri tertentu daripada yang lain. Kebijakan industri tersebut tidak hanya mencakup tarif pembatasan impor dan subsidi ekspor, tetapi juga kebijakan yang lebih kompleks seperti pinjaman berbunga rendah dan dukungan pemerintah untuk penelitian dan pengembangan. Penilaian kebijakan industri secara umum cukuplah sulit. Kita akan membahas 3 alasan mengapa masalah ini bersikap skeptis tentang pentingnya kebijakan industri di HPAE. Yang pertama yaitu HPAE telah mengikuti berbagai macam kegiatan, mulai dari ekonomi pemerintah yang terperinci di Singapura hingga laissez-faire virtual di Hong Kong. Yang kedua, meskipun kebijakan industri telah dipublikasikan secara besar-besaran, dampak sebenarnya terhadap struktur industri mungkin tidak besar. Yang ketiga yaitu ada beberapa kegagalan penting dari kebijakan industri bahkan di negara-negara ekonomi yang sukses.
Kontroversi dalam kebijakan perdagangan. Kontroversi perdagangan internasional ini muncul pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Masing-masing mengangkat isu yang sebelumnya tidak dianalisis secara serius oleh para ekonom internasional. Yang pertama, pada tahun 1980-an, serangkaian argumen canggih baru untuk intervensi pemerintah dalam perdagangan muncul di negara-negara maju. Argumen ini difokuskan pada industri teknologi tinggi yang menjadi terkenal sebagai hasil dari kebangkitan chip silikon. Yang kedua, pada tahun 1990-an, perselisihan yang memanas muncul atas dampak perdagangan internasional yang berkembang pada pekerja di negara berkembang, dan apakah perjanjian perdagangan harus mencakup standar untuk tingkat upah dan kondisi tenaga kerja. Selanjutnya, teknologi dan eksternalitas. Di dalam industri teknologi tinggi, perusahaan mencurahkan banyak sumber daya mereka untuk meningkatkan teknologi, baik dengan pengeluaran eksplisit untuk penelitian dan pengembangan atau dengan bersedia menanggung kerugian awal pada produk dan melakukan proses yang baru untuk mendapatkan pengalaman. Jadi, kegiatan semacam ini biasanya terjadi di semua industri, sehingga tidak ada garis tajam antara teknologi tinggi dan bagian ekonomi lainnya. Namun, ada perbedaan yang jelas dalam derajat, dan masuk akal untuk membicarakan sektor teknologi tinggi di mana investasi dalam pengetahuan adalah bagian kunci dari bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan seberapa pentingkah eksternalitas. Eksternalitas yang dihasilkan oleh industri teknologi tinggi dapat terlihat besar. Mungkin hanya ada insentif terbatas bagi satu negara untuk mendukung industri ini. Alasannya adalah bahwa banyak manfaat pengetahuan yang tercipta di satu negara sebenarnya dapat diperoleh perusahaan di negara lain. Contoh analisis Brander-Spencer. Contoh sederhana di mana hanya ada dua perusahaan yang bersaing, masing-masing dari negara yang berbeda. Mengingat bahwa kemiripan apapun dengan peristiwa aktual mungkin kebetulan. Sebut saja perusahaan Boeing dan Airbus serta negara-negara di Amerika Serikat dan Eropa. Misalkan ada produk baru, pesawat 150 kursi yang mampu dibuat oleh kedua perusahaan untuk kesederhanaan. Asumsikan setiap perusahaan hanya dapat membuat keputusan ya atau tidak, memproduksi pesawat 150 kursi atau tidak. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bagaimana laba yang diperoleh kedua perusahaan mungkin bergantung pada keputusan mereka. Tabel tersebut mencerminkan asumsi bahwa salah satu perusahaan sendiri dapat memperoleh keuntungan dari pesawat berkursi 150. Tetapi jika kedua perusahaan mencoba untuk memproduksinya, keduanya akan mengalami kerugian. Selanjutnya, globalisasi dan tenaga kerja berupa rendah. Meningkatnya ekspor manufaktur dari negara berkembang merupakan salah satu perubahan besar dan perekonomian dunia selama satu generasi terakhir. Bahkan negara yang sangat miskin seperti Bangladesh dengan PDB per kapita kurang dari 5% daripada Amerika Serikat, sekarang lebih bergantung pada ekspor barang manufaktur daripada ekspor produk pertanian atau mineral tradisional. Perdagangan dan upah ditinjau kembali. Para aktivis menunjuk pada upah yang sangat rendah yang diperoleh oleh banyak pekerja industri ekspor negara berkembang. Para kritikus ini berpendapat bahwa upah rendah dan kondisi kerja yang buruk menunjukkan bahwa bertentangan dengan klaim penduduk perdagangan bebas. Globalisasi tidak membantu pekerja di negara berkembang. Dalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa ada dua negara, Amerika Serikat dan Meksiko, dan dua industri berteknologi tinggi dan berteknologi rendah.
Kami juga berasumsi bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi, dan tenaga kerja Amerika Serikat lebih produktif daripada tenaga kerja Meksiko. Di semua industri, secara khusus, hanya dibutuhkan 1 jam tenaga kerja Amerika Serikat untuk menghasilkan 1 unit output di salah satu industri. Dibutuhkan 2 jam tenaga kerja Meksiko untuk menghasilkan 1 unit hasil berteknologi rendah dan 8 jam untuk menghasilkan 1 unit hasil berteknologi tinggi. Bagian atas tabel menunjukkan upah real pekerja di setiap negara dalam kaitannya dengan setiap barang. Jika tidak ada perdagangan, upah real dalam setiap kasus hanyalah kuantitas setiap barang yang dapat diproduksi oleh seorang pekerja dalam 1 jam. Selanjutnya, kurva Kuznets lingkungan pada dasarnya bergerak dari A ke B. Negara-negara yang lebih kaya mungkin beralih dari C ke D, menggunakan sebagian dari pertumbuhan mereka untuk memperbaiki lingkungan. Tetapi ketika suatu negara menjadi cukup kaya, ia mampu mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan karena Amerika Serikat semakin kaya dalam beberapa dekade terakhir. Ia juga bergerak untuk membatasi polusi. Misalnya, mobil diharuskan memiliki konverter katalik yang mengurangi kabut asap dan skema perizinan pemerintah. Membatasi emisi sulfur dioksida dari pembangkit listrik, Amerika Serikat bisa dibilang telah berpindah dari C ke D. Tumbuh lebih kaya dan melakukan lebih sedikit kerusakan pada lingkungan. Masalah lingkungan dan negosiasi perdagangan. WTO tidak keberatan dengan aturan lingkungan. Masalahnya adalah bahwa aturan Amerika Serikat itu diskriminatif, memberlakukan standar yang lebih tinggi pada bensin dari Venezuela daripada yang diberlakukan pada produsen dalam negeri. Faktanya, negara bebas untuk memaksakan aturan lingkungan apapun yang mereka pilih, selama mereka melakukannya dengan cara yang tidak diskriminatif. Studi kasus. Meksiko meninggalkan industrialisasi pengganti impor. Peralihan Meksiko dari industrialisasi yang menggantikan impor menjadi perdagangan yang relatif bebas sebenarnya dimulai hampir 1 dekade sebelum negara itu bergabung dengan NAFTA. Peralihan Meksiko menuju perdagangan bebas membalikkan sejarah setengah abad. Seperti banyak negara berkembang, Meksiko menjadi proteksionis selama depresi hebat tahun 1930-an setelah Perang Dunia Kedua. Kebijakan industrialisasi untuk melayani pasar domestik yang dilindungi menjadi eksplisit. Sepanjang tahun 50-an dan 60-an, hambatan perdagangan dinaikkan lebih tinggi karena industri Meksiko menjadi semakin mandiri. Pada tahun 1970-an, Meksiko telah membatasi impor barang-barang manufaktur hanya untuk barang-barang seperti mesin canggih yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri kecuali dengan biaya yang mahal. Akan tetapi pada akhir 1970-an, Meksiko mengalami kesulitan ekonomi, termasuk meningkatnya inflasi dan meningkatnya utang luar negeri. Masalah ini memuncak pada tahun 1982, ketika negara tersebut tidak dapat membayar penuh utang luar negerinya. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi dan perubahan kebijakan yang radikal antara 1985 dan 1988. Meksiko secara drastis menurunkan tarif dan menghapus sebagian besar kuota impor yang sebelumnya melindungi industrinya. Sasaran baru kebijakan adalah menjadikan Meksiko eksportir utama barang-barang manufaktur yang terintegrasi dengan erat dengan ekonomi Amerika Serikat. Kedatangan NAFTA pada tahun 1980-an tidak banyak mengurangi hambatan perdagangan, karena Meksiko telah melakukan pengangkatan besar liberalisasi perdagangan pada 1980-an. Namun NAFTA meyakinkan investor bahwa